Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Edwin. Oke Pak, Makasih, Pak Edwin. jadi gimana kabarnya Pak Amin sekarang? Alhamdulillah baik, baik. Oke, sekarang kan kita akan melaksanakan praktek coaching Iya. dengan Alur Tirta. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini Pak, perlulah kita melaksanakan kegiatan prasupervisi terlebih dahulu. Iya. Di sini saya sebagai pengamat atau observer ingin menanyakan kepada Pak Amin ini terkait kesiapan Bapak. Iya. Gimana? Kira-kira sudah siap Pak? Insya Allah siap. Insya Allah Oke, siap Pak Edwin. baik. Jadi ada beberapa hal Pak Amin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kedatangan saya kali ini saya sebagai observer atau pengamat Pak Amin Iya. ingin menanyakan kesiapan Pak Amin terkait rubrik penilaiannya Pak. Kira-kira Pak Amin sudah tahu belum rubrik penilaiannya apa saja Pak Amin? Ya, alhamdulillah sudah saya baca, sudah saya pelajari Pak Edwin terkait dengan ini. Jadi saya siapkan sudah pra-supervisi, terus supervisinya dan Oke. pasca supervisinya. Oke, baik Pak Amin. Gini Pak, saya terkait percakapan coaching yang ingin Pak Amin laksanakan dengan coaching nanti, kira-kira yang ingin saya amati, kompetensi inti apa yang ingin Pak Amin kembangkan dalam kegiatan percakapan coaching nanti? Ya, saya berusaha ke semuanya itu kita coba. Yang pertama dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, Iya. dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Ini kita upayakan bisa sampai semuanya. Oke, baik, Amin. Menurut Bapak, kira-kira indikator ketercapaiannya dari pengembangan nanti, Pak Amin ingin seperti apa sebagai seorang coach? Yang jelas, saya ingin coach itu nanti betul-betul menemukan apa yang bisa dari coach itu sampaikan atau simpulkan dari permasalahannya itu sendiri, dan yang kedua itu mampu merencanakan tindak lanjutnya. Jadi coach ini merasa betul-betul punya langkah-langkah yang betul-betul jelas itu untuk dia lanjutkan. Baik, Pak Amin. Mengenai kompetensinya Pak nih Pak, kira-kira menurut Pak Amin kompetensi yang secara spesifik itu Bapak ingin kembangkan itu kompetensi apa Pak? Ya, sebisa saya akan mengupayakan semua kompetensi akan dilakukan. Termasuk tadi itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot itu Pak Edwin. Oke lah Pak, nanti kita undang coachingnya, nanti saya akan hadir di sebelah sini, mungkin saya duduk di sini Pak Amin. Iya. Nanti saya akan amati dan nanti akan saya akan berikan masukan atau share nanti kira-kira poin-poin yang Pak Amin kembangkan itu sudah terpenuhi atau belum. Betul. Ya, makasih Pak Edwin. Makasih Pak Edwin. Mari Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Amin? Alhamdulillah ini Pak Agung. Ini ada apa ini Pak Agung? Iya. Saya tadi. Ini Pak Amin, saya sebenarnya kan ada permasalahan sih gitu ya terkait dengan sekolah ini ya. Iya. Dengan jabatan saya yang sebagai kurikulum. Ini ada beberapa guru, termasuk ini sepertinya di bawahnya jenengan ini. Oh gitu ya. Makanya kan saya datang juga ke jenengan untuk bisa membantu saya meringankan permasalahan. Gitu. Seperti itu Pak. Iya. Oke. Sebelum masuk ke permasalahan Pak Agung, mungkin Pak Agung dari pembicaraan kita ini ada enggak target atau tujuan dari pembicaraan kita ini Pak Agung? Enggak Pak Agung. Gini Pak Amin, saya sebenarnya sejak kemarin nyari jenengan itu. Iya. Untuk bisa bertemu, untuk bisa meringankan beban saya. Ya intinya gini Pak Amin, saya ingin ngajak jenengan kolaborasi ya terkait dengan permasalahan di saya. Itu ada 3 orang guru Pak. Di kami itu ternyata 3 orang guru ini beliaunya belum tahu terkait dengan IKM Pak. Jadi implementasi kurikulum merdeka. Permasalahannya 3 orang guru ini, nah itu mereka kan sudah mungkin secara usia kan sudah mendekati pensiun. Betul. Nah ini saya ingin mencari solusi lah, berbagi beban lah. Kira-kira mungkin nanti ada arahan-arahan dari Pak Amin sebagai kaprok untuk bisa membantu saya.
Iya, iya, untuk iya. pembicaraan masalah ini. Iya, iya. Saya paham. Saya sudah mulai ngerti nih arah pembicaranya Pak Agung. Mungkin yang ada di saya ini, di jurusan saya ini, saya juga paham Pak Agung. Ya, ya. Jadi mungkin ini Pak Agung, Pak Agung sendiri sampai saat ini sudah tahu enggak situasi eh, menghadapi teman kita yang seperti itu sudah sampai mana ini Pak Agung? Ini Situasinya. memang ini ada 3 orang ya. 2 orang sudah ketemu saya. 2 Iya. orang sudah ketemu saya dan 1 orang ini saya agak kesulitan. Iya, iya. Ada agak kesulitan karena mungkin posisi saya selalu di depan dan 1 orang ini kan mungkin di belakang terus ya. Saya belum bisa bertemu. Nanti mungkin lewat Pak Amin nanti bisa mengkomunikasikan gitu ya. Iya, iya, iya. Situasinya sekarang itu dari ketiganya ini 2 orang sudah pendekatan, saya sudah menyampaikan beberapa kegiatan ya. Artinya untuk IKM ini kan wajib. Betul, betul. Wajib. Nah, yang 2 orang ini ya, apalagi yang satunya ini ya, ini perangkat saja kan masih menggunakan K13, Pak. K13. Iya, iya. Untuk bisa merubah mindset saja kan sulit, karena saya mengadakan 2 kali Inhouse training, Pak. Mereka nggak hadir, ini kan susah saya. Kalau nggak hadir ini ya. Nah, Wah, ini. ketika nggak hadir ini kan mau nggak mau kan saya harus melakukan pendekatan. Iya, iya, Mungkin pendekatan saya ini belum intent, Pak. Iya. Sehingga kan saya butuh jenengan mungkin karena ada 1 orang di jenengan kan gitu ya. Komplek ini. Permasalahannya nih komplek ini. Oke. Usia tadi ya. Terus tidak ikut di acara kegiatan ini juga ya. Mungkin pernah enggak Pak Agung melakukan komunikasi by name gitu ya, mungkin duduk nyantai gitu. Mungkin pernah enggak Pak Agung ini menggunakan situasi seperti itu mungkin? Ya, kalau pas nyantai memang sudah kita ketemu juga. Ya memang pendekatan saya itu salah satunya, Pak. Untuk bisa merubah mindset itu kan, iya, betul, betul. mereka kan harus ada motivasi diri yang kuat. Nah ini yang perlu saya dekati, Iya. yang lebih intens. Kalau pendekatan ya sehari-hari jelas itu, cuma ya saya singgung. Dan mereka sudah mulai berpikir untuk bisa bergabung, Pak. Iya, iya. Karena mau enggak mau kan, meskipun usia sudah mendekati pensiun ya. Benar, benar, benar. 2 orang ini kurang 7 bulan, Pak. 1 orang mungkin 1 tahun lagi ya. Tetapi mereka kan sebagai pendidik, Pak. Iya. Kalau sebagai pendidik kan mau enggak mau apapun itu, nah kita sudah menyelesaikan IKM kan juga harus ikut. Nah ini makanya langkah pertama saya ya pendekatan secara lebih intens. Baru nanti saya selipi, Pak. Saya selipi nanti. Mungkin ke IKM-nya itu saya selipi. Pengetahuan IKM itu bisa lewat PMM atau yang lain lah. Seperti Iya, 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 iya. Ini sudah bagus sebetulnya Pak Agung. Pendekatan sudah oke. Cuman Pak Agung mungkin sudah menemukan hambatan yang menjadi teman kita ini kok tidak melakukan tindakan ini apa ini Pak Agung? Kalau saya lihat, Pak ya, di penilaian saya itu memang yang pertama usia pasti itu ya. Hambatannya usia itu. Kalau udah usia kan kadang-kadang jadi males kan, mungkin agak males itu. Yang pertama, terus akhirnya merujuk pada kemampuan IT juga. Karena untuk terus terang aja kita buat RPP terus dikembangkan menjadi modul, nah itu kan juga butuh untuk dia bisa sedikit lah pengetahuan terkait dengan IT. Iya. Terus mungkin karena lingkungan ya. Iya. Lingkungan karena beliaunya merasa sudah umur mungkin ya, terus akhirnya yang ditemani sehari-hari itu yang mereka itu aja. Iya. Tidak mau bergabung dengan yang lain seperti itu. Iya. Jadi ini menjadi mungkin ya kelemahan saya juga ya untuk bisa merangkul mereka secara bersama, Pak. Artinya kalau mereka bisa gabung dengan kita secara intern ya kita selingi itu terkait dengan IKM dan lain sebagainya, Pak. Iya, iya. Sebetulnya upaya yang sudah dilakukan Pak Agung ini sudah kompleks sudah. Tapi kalau saya sering ngobrol dengan teman yang dimaksud Pak Agung ini sebetulnya enak kok diajak ngobrol. Cuman kalau masalah tanggung jawab tadi mungkin saya juga kurang tahu pasti kalau ada masalah seperti itu. Tapi terkait dengan tadi gitu ya Pak Agung, komitmen atau langkah lanjut dari Pak Agung ini dengan masalah ini, apa yang paling konkret mungkin yang ingin dilakukan? Kalau yang paling konkret seharusnya perubahan mindset. Ini
yang memang perlu pemikiran ya lebih jauh ya. Iya. Artinya kalau mindsetnya itu sudah berubah dari kurikulum lama K13 jadi kurikulum IKM, ini jelas mereka akan semakin terbuka. Jadi ada kemauan di situ, ada motivasi yang timbul dari dirinya sendiri untuk merubah mindset ini. Iya. Yang perlu ditekankan pada ketiga orang ini, Pak. Oh iya. Jadi sudah konkret sebetulnya itu gitu, Pak Agung. Langkah yang disampaikan Pak Agung itu. Cuman ini, Pak, aksi nyata mungkin yang akan disiapkan oleh Pak Agung dalam waktu dekat ini untuk segera menyelesaikan permasalahannya Pak Agung ini. Apa? Ini saya ingin pendekatan personal, Pak. Pendekatan personal, cuma saya ingin juga kolaborasi dengan Kaprok ya untuk bisa menyelesaikan ini. Artinya kolaborasi saya kan hal positif. Saya mengajak Kaprok untuk pendekatan lebih personal, lebih intens, sehingga harapannya ya mereka akan berubah mindset, merubah tingkah laku, ya, terus apa itu bisa menjalankan aksi nyata. Misalkan dia merubah dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP-nya menjadi modul yang di situ dia butuh apa itu tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran itu yang penting itu. Jadi saya ingin ngajak kolaborasi dengan Kaprok. Iya. Insyaallah dengan Kaprok siap bantu Pak Agung nanti membantu juga komunikasi gitu ya. Tapi tetap kita kolaborasi. Tapi dengan ini pembicaraan kita ini Pak Agung sudah bisa menemukan atau menyimpulkan apa yang sudah bisa disimpulkan oleh Pak Agung ini dari percakapan kita ini. Gini Pak Amin, ini luar biasa saya ketemu jenengan itu luar biasa. Artinya beban saya sedikit berkurang. Satu itu. Terus yang kedua Pak, ternyata itu ketika belum ketemu mungkin agak pikiran banyak, jadi belum ketemu solusi Pak. Tapi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ternyata memancing saya. Oh, ternyata saya juga bisa menemukan jawaban dari saya sendiri. Jadi artinya jawaban-jawaban itu ternyata muncul dari saya juga. Ada 3 orang guru nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa terlibat perubahan mindset di IKM. Tapi dengan menanyakan seperti itu, oh ini harus ada pendekatan lebih. Ada aksi nyata harus dilakukan. Saya akan kolaborasi dengan Kaprok dan sebagainya. Nah ini yang penting Pak. Artinya, oh ternyata jawabannya juga ada di saya sendiri. Ini luar biasa Pak. Saya terima kasih banyak dengan jenengan ini ya. Oke, udah temu ya ternyata ya. Iya. Kira perasaannya Pak Agung, perasaannya ini. Saya jelas lega Pak. Alhamdulillah. Selama ini kemarin aja saya belum nemuin jenengan Pak. Ini saya agak pusing juga ngadepi 3 orang ini Pak. Satu ini terutama satu yang belum pernah ketemu ini di jenengan. Iya. Ya sudah berarti lega sudah ya. Jadi intinya Pak Agung sudah menemukan juga solusi-solusi terbaiknya mungkin. Tinggal bagaimana di aksi mengimplementasikan apa yang sudah dibicarakan kita ini Pak. Iya. Oke, itu ya Pak Agung ya. Siap. Pak Agung. Sama kasih banyak nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amin. Amin. Tadi saya sudah melihat proses percakapan coaching dengan Alur Tirta. Saya sudah melihatnya dan sungguh luar biasa apa yang sudah Pak Amin sampaikan. Gini Pak Amin, saya ingin nanyakan terkait stepnya, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Pak Amin ketika melaksanakan proses coaching tadi? Iya, makasih Pak Edwin. Jadi ini proses yang apa ya istilahnya kita ini baru mencoba menerapkan ini. Iya Pak, betul. Ya. Yang pertama melakukan kegiatan coaching ini yang jelas saya sudah mengacu pada tujuan tadi ya, mengidentifikasi rencana aksi juga, sekaligus juga tanggung jawab dan rencana tindak lanjutnya. Sementara tadi saya juga mencoba menerapkan kompetensi coach, bagaimana saya harus present, artinya juga mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ini juga tahap penyempurnaan karena ke depan insya Allah kita tetap terus harus belajar gitu. Baik, betul. Saya setuju dengan Pak Amin tadi.
tadi yang saya catat Pak Amin terkait penyampaian Pak Amin sebagai coach tadi, yang saya observasi berdasarkan apa yang saya lihat tadi, memang betul Pak Amin sudah menyampaikan proses coaching itu dengan alur tirta. Pak Amin sudah menanyakan tujuan dari coaching menemui Pak Amin itu apa, terus juga Pak Amin mengajukan pertanyaan-pertanyaan identifikasi, dan juga Pak Amin tadi saya juga melihat menanyakan kepada coach rencana aksi dari coach itu apa saja, dan yang terakhir Pak Amin juga menanyakan komitmen serta tanggung jawab dari coach. Dari sisi lain juga saya melihat Pak Amin sudah fokus kepada coach, menghargai coach. Kalimat-kalimatnya juga tidak ada kata-kata yang bertendensi melabeli ataupun judgmental ataupun menghakimi gitu. Nggak ada. Jadi sangat luar biasa sekali terkait apa yang Pak Amin sampaikan tadi. Ini Pak Amin terkait kompetensi yang ingin saya tanyakan. Dari yang Pak Amin sudah sampaikan tadi, kira-kira menurut Pak Amin kompetensi yang ingin Pak Amin kembangkan itu menurut Pak Amin sudah terpenuhi atau sudah dikembangkan belum? Ya, jadi untuk kompetensi yang jelas saya tadi berusaha sudah memenuhi beberapa kompetensi yang harus kita tetap kembangkan. Seperti misalkan presa, kita harus hadir secara penuh, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu bagian semuanya dari proses. Ya alhamdulillah yang saya coach itu merasa nyaman, merasa rileks, menemukan solusi enjoy, juga menemukan juga solusinya. Jadi saya kira itu sudah cukup sebagai awal gitu sebagai awal itu. Jadi yang jelas tetap kita akan terus berkembang, mengembangkan diri untuk terus belajar, itu Pak Edwin. Betul. Jadi memang betul Pak Amin. Karena ini memang proses latihan ya, jadi perlu diasah terus, dipraktekkan terus agar ilmu percakapan coaching ini dengan alur tirta tetap bisa terasah dengan baik dengan banyak latihan. Oke, betul. Saya sepakat Pak Edwin. Selamat Pak Amin. Ya, terima kasih ya. Mari Pak. Ya, monggo Edwin. Oke.